أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Ikhwah fillah rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hurriyah padahal Marbot yang saya cintai, yang saya sayangi. Pada hari ini kita berkumpul seperti biasanya, ada pengajian yang biasa. Hari ini menjadi luar biasa karena yang ceramahnya juga luar biasa. Orang ceramah biasanya tahu apa yang diceramahkan dan siapa yang diceramahi. Ini yang ceramah nggak tahu apa yang diceramahkan dan siapa yang diceramahi. Ustaz Salahuddin biasanya ceramahnya juga bersemangat, menggebu-gebukan ya. Ya. Kalau saya ceramah dalam keadaan nggak tahu arah, jadi bingung mau ceramah apa. Nah, tapi saya teringat ada satu riwayat di mana cerita ini kalau dibilang adalah sesuatu yang tidak biasa, yang dialami oleh Rasulullah, mungkin kita katakan ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi kita. Alhamdulillah, kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa yang mencukupi syarat, maka kita yakin doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau doa itu disampaikan kepada Allah tidak cukup syarat. Syarat doa itu adalah yang pertama, mengabulkan apa yang diinginkan oleh Allah dan yakin pada doa yang kita lantunkan sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 186 itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sebaliknya, kalau doa itu kurang yakin, apalagi berdoa sambil ngelamun,
maka pasti doa itu atau dapat dipastikan doa itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang berdoa dengan hati yang lalai. Innallaha la yaqbalu du'aan al-qalbin ghafilin lahin. Ini yang sering kita lakukan ya kalau berdoa. Kalau nggak sambil ngelamun, sambil ngantuk berdoa, ya kan? Istighfar sambil ngantuk, astagfirullah, astagfirullah, sampai lupa, gitu ya. Subhanallah, zikir gak gitu ya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, itu kata Rasulullah, innallaha la yaqbalu du'aan an qalbin ghafilin lahin. Makanya kalau berdoa mesti khusyuk. Berdoa itu mesti sungguh-sungguh. Karena berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti ngabulkan doa itu. Sekarang yang saya sampaikan ini adalah keluar dari kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling takwa kan di antara kita. Itu sabda Rasul. Saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling takwa dari kalian. Itu kata Rasulullah. Beliau kalau berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Badar umpamanya, itu doa Rasulullah yang kemudian tangannya ya, sampai ke atas, sorbannya sampai jatuh, dan para sahabat mengatakan, aku melihat ketiak Rasulullah. Makanya ada yang berdoa biasanya ya, saking tingginya tangannya ingin kelihatan ketiaknya gitu, ya, atau ingin jatuh sorbannya. Itu di Badar. Dan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabul. Banyak doa-doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Rasulullah janji ada satu doa yang disimpan. Doa Rasul yang disimpan. Yang doa itu adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Sampaikan oleh Rasulullah pada para sahabatnya satu ketika. Kata sahabat, ya Rasul, berdoalah Anda seperti doa orang-orang terdahulu di antara Anda para nabi untuk umatnya, sehingga kemudian tidak ada orang yang bisa mengalahkan kita dan mereka yang menentang kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti doanya Nabi Musa, mungkin doanya seperti doa Nabi Nuh, mungkin doanya seperti doa Nabi Lut. Apa kata Rasulullah? Wa ana akhtabi'u du'ai, aku simpen doa mustajabahku nanti, gitu ya. Apa itu doa itu? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa itu adalah doa syafaat untuk umatku di hari kiamat. Wa ana akhtabi'u du'ai syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Jadi ada doa mustajabah nanti bagi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah, yang pertama adalah orang yang tauhidnya ikhlas. Dan yang kedua adalah orang yang selalu
membaca sholawat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca sholawat itu adalah suatu wasilah agar suatu saat nanti di akhirat kita mendapatkan doa yang mustajabah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di Masjid Muawiyah. Makasih, jazakumullah. Ini namanya apresiasi. Pagi-pagi udah dikasih minuman, warnanya hijau lagi, menggoda. Ada pisang. Ini namanya dikabul doa. Pagi-pagi saya berdoa kepada Allah, marzuqna rizqan jadidan halalan thayyiban mubarakan fi. Kabul doa. Kabul doa itu. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di Masjid Muawiyah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Para ahli hadis mengatakan hadis ini adalah sahih. Dan setelah sholat Rasulullah berdoa panjang sekali. Tidak seperti biasanya. Kalau Rasulullah berdoa sebentar, tapi sebentarnya Rasulullah berdoa mungkin lebih panjang daripada doa kita. Ya. Kalau kita habis sholat kan biasanya astagfirullah, 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 ya. Ya, la ilaha illallah, ya. Kemudian Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, ya. Ayat kursi, ya. Setelah itu Allahumma lantas jalan, wa mintas jalan, ya. Allahumma lantas jalan, wa mintas jalan. Itu doa saya langsung pagi-pagi belanja gitu ya. Lama sekali doanya. Saking lamanya sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa doanya panjang sekali? Panjang sekali. Apa kata Rasulullah? Aku berdoa kepada Allah dengan 3 doa, dengan 3 permohonan. Permohonan pertama, aku berdoa kepada Allah agar umatku ketika maksiat kepada Allah tidak dihancurkan sekaligus, dan doaku dikabul. Jadi kalau Rasulullah tahu doa dikabul atau tidak dikabul. Doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kedua aku lantunkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatku tidak diberi kelaparan yang luar biasa sehingga mereka meninggal akibat kelaparan yang panjang itu. Dan doa yang kedua pun kata Rasulullah dikabul oleh Allah. Jadi insya Allah umat Rasulullah tidak akan dihancurkan sekaligus ketika melakukan perbuatan maksiat. Ya. Tidak akan dihancurkan. Mungkin sebagian aja gitu ya, dihancurkan. Palu gitu ya. Kemudian NTB ya. Hancurkan. Nggak sekaligus. Ya. Sebagian aja. Oh, kalau semuanya mungkin kita udah kena semua ini. Ya. Dari mulai Mesir, Suriah, apalagi ya, Malaysia, Thailand, ya, udah dihancurkan semua barangkali. Kenapa? Karena kemaksiatan ini kan sudah hampir merata di mana-mana kan ya. Hampir di mana-mana merata. Ya. Coba lihat nanti kalau tahun baruan, ya. Lihat kalau Natalan, nah itu kan ya.
Itu yang namanya toleransi beragama sudah demikian rupa, khususnya di Indonesia kan ya. Ya. Toleransi kita sudah berlebihan dan sudah banyak pendukung-pendukung toleransi tak terbatas ini. Rahmatan lil alamin ini sudah diubah demikian rupa maknanya, sehingga seolah-olah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, seolah-olah tidak ada batas lagi antara hak dan batil. Yang batil adalah yang hak adalah batil. Mungkin sudah dihancurkan. Apalagi ada orang mengatakan LGBT di Bogor sudah sampai angka 2.000 orang ya. Ya. Sudah sampai 2.000 orang. Ya. Nasional nggak tahu berapa. Ya. Yang namanya pelacuran, Allah alam, sudah nggak terhitung. Ya. Apalagi hal-hal yang lain, nauzubillah min dzalik. Tapi tidak akan dihancurkan sekaligus. Kelaparan juga demikian, tidak akan mematikan umat Nabi Muhammad SAW sekaligus. Nah, ini yang ketiga, doa Rasulullah yang tidak dikabul. Makanya saya bilang ini luar biasa. Kalau Rasulullah berdoa dikabul, tapi ini doa Rasul tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isi doa itu? Kata Rasulullah, aku berdoa kepada Allah agar umatku tidak saling menyakiti satu sama lain dan tidak berpecah cinta sehingga mereka bermusuhan satu sama lain. Doa ini tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ini tujuannya adalah mengingatkan kita, mengingatkan kita. Makanya ada hadis yang lain mengatakan satat tariku ummati, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Ya. Dan kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua hal. Ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul. Aku tinggalkan dua hal untuk umatku yang mereka pasti kalau berpegang pada dua hal ini mereka tidak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnata rasul. Kitab Allah dan sunnah rasul. Artinya bahwa perpecahan umat ini dan sampai saling menyakiti satu sama lain akan terjadi, dan mungkin sekarang sudah terjadi. Akan terjadi karena doa Rasulullah itu tidak dikabul. Kalau doa tidak dikabul pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmah bagi kita. Apa hikmah itu? Hikmah itu kita tahu bahwa umat Islam ini ya, pasti susah untuk dipersatukan, dan kita punya tantangan bagaimana mempersatukan umat. Ya. Karena ayat Qur'annya jelas, ya kan? Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wasbahtum bi ni'matihi ikhwan. Kita dilarang berpecah belah dan kita disuruh untuk bersatu. Ya. Bahkan kalau dilanjutkan ayat itu terus kan ya. Ya. Terus ayat itu mengatakan setelah wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa
yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Jelaskan bahwa orang-orang yang berpecah belah, ya, mereka yang sering berselisih, apalagi menyakiti orang lain, mereka akan dibangkitkan nanti di akhirat dengan wajah-wajah yang hitam, ya, wajah-wajah yang hitam. Dan mereka yang berupaya untuk mempersatukan umat dan mereka yang bersatu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah-wajah yang berseri-seri. Artinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya semangat mempersatukan umat dan kita bersatu dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini barangkali hikmahnya. Dan hikmah yang lain pasti kita disuruh mencari apa penyebab umat Nabi Muhammad berpecah belah. Itu harus dicari oleh kita. Apa penyebabnya? Sehingga kita berpecah belah. Karena kalau kita nggak tahu sebabnya, itu ibarat dokter mengobati pasien yang nggak tahu penyebabnya apa. Makanya kalau dokter biasanya kan suka nanya ke pasiennya. Ya. Jadi kalau kita datang ke dokter pasti ditanya kan oleh dokter. Ya. Sakitnya apa? Kebiasaan Anda bagaimana? Kan gitu. Ya, pasti ditanya. Ada pasien yang mengatakan, dokternya nggak sekolah kali ya Pak. Kenapa? Kok nanya ya? Ya. Pak dia nggak tahu. Saya bilang kalau dokternya manusia dan pasiennya manusia ditanya. Kalau dokter hewan nggak pernah nanya. Ya. Dokter yang pintar tuh dokter hewan. Ada calon dokter hewan di sini? Nggak ada. Oh, itu yang pintar, calon dokter hewan. Karena pasiennya nggak pernah ditanya, langsung tahu dia penyakitnya apa. Ya. Karena kalau ditanya nggak jawab kan. Kalau kuda paling nyepak. Apa penyebab umat Nabi Muhammad ini berpecah belah? Harus dicari. Kalau kita telusuri, kenapa kita berpecah belah? Kalau kita rajin mengamati, maka yang pertama disebabkan karena orientasi tujuannya yang berbeda. Orientasi tujuan yang berbeda. Ya. Yang pertama, tujuannya beragama, tujuannya berislam, ya. Bahkan tujuan hidupnya untuk apa? Ketika berbeda tujuan hidup, maka itu sudah dapat dipastikan pasti akan terjadi perbedaan dan terjadi perselisihan satu sama lain. Itu yang pertama. Makanya tujuan hidup mesti sama. Insya Allah kalau tujuan hidup sama, jangankan tujuan hidup, tujuan perjalanan jadi sama, kita akrab. Ya. Kalau saya naik pesawat, mau ke Makassar, ketemu orang, mau kemana? Makassar. Makassar di mana? Oh enggak, dari Makassar naik lagi kemana? Kendari. Saya juga Kendari. Itu akrab biasanya. Gitu. Apalagi kalau ditanya dari mana? Makassar. Suku apa? Oh suku Makassar Pak. Sama dengan Imron. Oh iya. Langsung akrab. Saya juga Makassar. Langsung ditanya, gimana? Bugis. Oh Bugis. Saya juga Palopo. Ada Karaiban. Ada Ceng. Politik kan, di Jakarta. Mandre, capu nih. Bugis.
langsung akrab. Saya aja orang Sunda kalau ketemu orang Bugis, saya orang Bugis. Ya. Karena begitu ketemu, dari mana? Bugis. Tanya, ya, apa kabar? Apa kabar Bugis? Ba kabar bukan? Agak kareba. Agak kareba, langsung kata orang Bugis. Dari Bugis ya, pasang tadi. Iya, tanya, iya. Tujuan yang pertama. Ya. Yang kedua, apa yang paling dicintai? Ya. Kalau sama kecintaan kita, insya Allah tujuan sama. Apa yang dicintai oleh kita, insya Allah tujuannya sama. Apa namanya? Persepsinya sama. Insya Allah jalannya sama. Kemungkinan berpecah menjadi kurang, walaupun sering ada, kan gitu. Yang dicintai, tujuan sama. Apa tujuannya? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dicintai, yang paling dicintai? Karena ada yang orang tujuannya Allah, tapi yang dicintainya, yang paling dicintainya bukan Allah. Ya. Yang paling dicintainya harta kekayaan. Ya. Karena yang paling dicintai oleh manusia ini kan 8 yang paling dicintai oleh manusia. Ini orang PKS kalau ngomong di masyarakat itu, ada yang paling dicintai oleh manusia, ada 8. Makanya nomor kita 8. PKS itu. Dan kalau kita berdoa kepada Allah pada waktu kita sedang duduk di antara dua sujud adalah juga 8. Apa itu doanya? 8 juga ternyata gitu. Apa yang dicintai oleh kita? Kayak gitu. Surat At-Taubah ayat 24 ya. Kalau marbot hafal semua pasti. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah apa? Apa itu? Ya. At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum, gitu ya bunyinya ya. Itu 8 dicintai. Kalau yang 8 itu lebih dicintai, ayah, saudara, istri, calon suami, ya. Anak, kerabat, harta, niaga, tempat tinggal, 8 pokoknya. Lebih daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, ya. Maka apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tallahu bi amri. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Itu yang kemudian menjadikan umat Islam berpecah belah, kan gitu ya. Anda bisa lihat, ya. Bisa lihat, ya, pecah belahnya umat itu disebabkan apa? Itu disebabkan tujuannya beda, yang kedua yang dicintainya beda, yang paling dicintainya beda. Pasti akan terjadi perpecahan. Yang ketiga, yang menjadikan umat berpecah belah itu tentu yang paling ditakutinya itu harus sama. Apa yang paling ditakuti? Dan apa yang paling dibenci? Yang paling dibenci. Kalau 4 hal itu sama, insya Allah umat Islam akan bersatu padu satu sama lain. Dan inilah yang harus diupayakan oleh kita. Bagaimana umat ini tujuannya satu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana umat ini supaya kemudian mencintai Allah, Rasul, jihad fisabilillah, ini adalah nomor 1. Nomor 1, bukan nomor 2. Nomor 1. Kan gitu ya. Insya Allah sama, gitu ya.
Nah, bagaimana umat ini agar kemudian takut kepada Allah itu melebihi takut kepada yang lain? Seperti marbot. Kalau marbot kan takut kepada Allah dibanding dengan yang lain. Marbot. Ada ayatnya kan, ayat marbotnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atas zakata wa lam yakhsha illallah. Itu marbot, itu doktrinnya. Tidak takut dengan apapun. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dibencinya sama. Itulah yang harus kita upayakan. Supaya kemudian umat ini menjadi ummatan wahidah. Makanya Allah menyatakan kalau Allah berkehendak umat ini bisa dipersatukan gitu. Kalau Allah berkehendak umat dipersatukan oleh Allah. Tapi kenapa kemudian dibiarkan oleh Allah umat ini berpecah belah? Supaya ada upaya, ada perjuangan dari kita untuk mempersatukan umat. Itu yang saya sampaikan. Sehingga minimal umat kita di IPB ini bagaimana kita persatukan antara satu dengan yang lain, antara satu fakultas dengan fakultas yang lain, antara jurusan dengan jurusan yang lain, supaya kemudian menjadi umat yang satu. Karena kalau itu kemudian bisa dipersatukan, wadhkuru ni'matallah alaikum. Ini adalah nikmat diberikan oleh Allah, dan nikmat ini adalah nikmat yang besar. Saya taat asas, karena kata Asmi nanti jam 6.40 Ustadz harus segera selesai, dan Asminya sudah masuk gitu. Memang kita harus disiplin kan? Harisun ala waktu. Saya harus disiplin, apalagi ini adalah penceramah. Kalau supir itu namanya supir tembak, ini namanya penceramah tembak. Tembak langsung. Besok ceramah jam berapa? Jam 6. Materinya apa? Materi apa aja? Sampaikannya apa? Apa aja? Alif lam mim, oke Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mengingatkan saya, mengingatkan antum semua, dan ini adalah tugas yang diamanahkan kepada kita, tugas besar, dan inilah yang disebut dengan dakwah Islam. Dakwah Islam. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.